Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari Sabtu siang, edisi setumbuh bayaran ora. Kali ini kontennya mau konten apa ya? Apa? Hah? Suwak. Hari ini kontennya konten pasang piston RX di Yamaha Fish-R. Mumpung baru bongkar Yamaha Fish-R juga, terus aplikasinya apa saja. Ini dua motor ini tinggal tunggu karburemer. Yang penting headnya blok headnya sudah jadi dulu. Terus ini yang dari Jepara, bloknya juga sudah jadi. Ini motornya ini kemarin CDI-nya BRT, terus ganti spool juga, rasio set, terus piston sama blok. Nah, ini pistonnya juga sudah pakai Yamaha RX itu, sudah pakai Yamaha RX. Kalau ini oversize standar 54. Kalau yang satunya itu, nah itu pakai 56 RX oversize 200. Ini rubahannya apa aja, terus cara ngakalinya biar nggak ngejim gimana, disimak aja konten gabut Sabtu-Sabtu. Ini aplikasinya yang dirubah. Kalau mau pasang piston RX, misalkan kayak di Yamaha Fish-R ini pakai oversize 200, diameter 56. Ini peruntukannya juga buat harian. Ini untuk Yamaha Fish-R ini sendiri kemarin kebetulan kondisinya juga nggak seger-seger banget untuk mesinnya, jadi untuk biaya restorasinya agak lumayan banyak juga. CDI baru, spool juga baru, spool baru ori, CDI baru ori. Ini sekarang harganya hampir 500-an. Terus untuk ini sekarang harganya CDI-nya harganya hampir 700-an. Itu terus rubahannya. Ini rubahannya kalau untuk Yamaha RX ini kemarin dari koplingnya, bak kopling juga sudah ganti yang baru. Jadi kalau untuk aplikasi piston RX sendiri tanpa motong blok, itu kebetulan baru dibenahin sama Mas Andri. Lubang-lubang bautnya beratnya ada yang aus. Jadi untuk Yamaha Fish-R sendiri, kalau mau pasang piston RX itu ada beberapa packing. Pertama, packing yang ditambahkan itu packingnya ada 3 macam. Ada 3 macam. 2 packing kertas, 1 packing aluminium. Dikarenakan untuk Yamaha RX sendiri, untuk piston RX sendiri ini pistonnya dia ke atasnya panjang, atas bawahnya dia lebih panjang daripada piston Fish-R. Nah, jadi rubahannya kalau mau ambil praktisnya, packing bawah ini pakai 3. Sebenarnya bisa pakai 2 packing, tetapi aluminiumnya ini harus tebal. Tetapi kalau aluminiumnya tebal, packing kertasnya nanti cuma bisa 1. Ini kenapa pakai packing kertas, saya memilih pakai packing kertas 2, pakai packing blok 2, biar ini posisinya bisa di tengah. Jadi aluminiumnya ini, packing aluminiumnya ini ora langsung oleh blok, nggak langsung dapat blok. Jadi nggak cuman kekuatan lem aja. Pengukurannya seperti itu. Ini packing aluminiumnya sekitar 5 mili.
Sedangkan packing kertasnya ini juga 5 milian juga, 5 mili lebih sekian gitu. Jadi aplikasinya yang pertama itu packing block, kita pakai 3, 2 packing kertas di posisi sini. Right. 1 packing almu, packing kertasnya ditaruh yang bawah, packing almunya taruh tengah. Nah sini, jangan lupa pin double-nya harus terpasang, tidak geser-geser. Terus yang ini taruh atas lagi, nggak usah main lem-lem. Tapi kalau packing almu ketemu blok, mainnya lem. Nah, biasanya seperti ini. Terus untuk pistonnya sendiri biasanya ini diameter standarnya piston RX ini diameter 54. Kalau Yamaha Fish Air itu hanya oversize 200 Yamaha Fish Air, karena Fish Air itu standarnya 52. Kalau 52 oversize 400 oversize 200 itu jadinya 54. Sedang untuk RX sendiri diameter standarnya 54. Jadi kalau ini bisa disamakan juga dengan misalkan oversize 100 oversize 200 Fish Air, diameternya sama dengan oversize standar RX Monowi. Terus untuk pemotongannya, aplikasinya yang pertama itu dipaskan packingnya yang jelas harus ada ini dulu. Bisa dicoba pakai packing 3 aluminium perpak kertas semua bisa. Cuman takutnya kalau packing kertas itu kalau dikencangin melenet, dia jadi tipis. Terus untuk modifikasi pistonnya yang harus dipotong, area bawah sini juga harus dipotong. Area bawah sini harus dipotong. Ini pemotongannya sekitar 2 mili. Bisa dibubut, bisa digerinda. Terus jangan lupa dikasih persingan seperti ini. Ini. Nah, dikasih tirus seperti ini buat nyelempet oli samping masuk ke dinding piston, biar nggak gampang ngejim. Nah, di kacamatanya ini juga dikasih tirusan. Jadi nggak usah dibolong-bolong sini-sini banyak lubang-lubangnya biar nggak ngejim, nggak. Nanti kalau di lubang-lubang malah takutnya gampang pecah. Nah, terus untuk pengukuran yang dari TMB itu, takutnya kalau ininya kepanjangan itu nanti ndak kena krek as, nyangkut di sininya pas posisi TMB seperti ini. Terus untuk posisi TMA-nya ini ada pemotongan pemotongan pistonnya. Nanti diukur, misalkan piston posisi dipasang, mau dicari gapnya ukurannya berapa. 1 mili, gap itu amblesnya piston pas posisi TMA sama bibir atas blok. Bisa amblesnya 1 mili, bisa amblesnya 0,8, bisa amblesnya 0,5, tergantung kompresinya, penataannya. Jadi ya mungkin masing-masing punya rumus masing-masing. Terus ini dibubut, kepalanya dibubut, sebisa mungkin jangan mepet-mepet sama paku ring. Misalkan mau dibikin gapnya 0,5, nah tinggal diukur aja TMA-nya posisinya berapa, nongolnya berapa, terus diukur. Terus nongolnya tadi dikurangin, gapnya mau dibuat berapa. Misalkan nongolnya ini kemarin sekitar 0,3, terus misalkan mau dibikin gap 0,5, berarti nongolnya kepala pistonnya ini 0,3 ditambah 0,5 ambles, berarti bobotnya sekitar 0,8. Kalau misalkan mau dibuat 1 mili, misalkan gapnya 1 mili, berarti bobotnya kepala ini 1,3, soalnya udah nongolnya 0,3. Tetapi saran saya jangan terlalu tipis, jangan terlalu banyak bobotnya ini. Mending main packing bawah ditambah biar bobot kepalanya ini enggak terlalu banyak. Nah, terus sudutnya ini mungkin tiap bengkel punya masing-masing. Mau berapa derajat, 12 derajat, mau 13 derajat, mau 14 derajat. Nah, tinggal disesuaikan aja. Terus ini ditarik ke tengah, bobotnya ditarik ke tengah. Jadi kan kelihatan kan, yang sini lurus, yang sini lurus, yang sini yang tengah jenong. Ini jenong seperti ini. Ini semakin jenong semakin gede PSI-nya. Intinya kompresi ini gede kayak gitu.
Jadi kalau ini semakin tipis otomatis ini semakin jenong. Tapi ini terlalu tipis pun nggak baik. Nanti ring nomor 1 ini, ring yang atas ini nanti jepit terus motornya seret. Gitu. Posisinya terpasang seperti di Yamaha VCR itu tadi yang baru dikerjakan sama Mas Bidul. Itu dia gapnya 0,5. Nah, posisinya packingnya juga sama seperti ini. Tinggal dihitung-hitung aja. Soalnya kenapa? Tiap crankcase itu tinggi rendahnya beda-beda. Milingannya yang bawah sini, nah ini bawahnya ini milingannya dari pabrik ini tinggi rendahnya beda-beda. Makanya tiap motor pasti ukuran potongan ininya itu pasti beda-beda. Ada yang 08, ada yang 07, ada yang 05, ada yang 1 mili. Tergantung panjangnya blok juga. Nah, misalkan ini udah di aplikasi, udah dipasang, yang jelas pengaturan squeeze-nya juga harus dipaskan sebisa mungkin. Kalau squeeze, kalau saya loh ya, kalau yang lain nggak tahu. Kalau saya biasanya ukuran derajat squeeze-nya plus 1 dari derajat kemiringan piston. Misalkan derajat kemiringan pistonnya dibikin 13 derajat, squeeze-nya 14 derajat bisa, apa 13,5 derajat bisa. Kalau enggak, misalkan ini miringnya 14 derajat, dibikin 14,5 derajat bisa, dibikin 15 bisa, dibikin 16 bisa. Soalnya kalau derajatnya sama, kalau saya pribadi menilai atasnya kayak kurang licin, kurang jalan lah gitu. Ini kontennya cuman konten gabut seperti ini, daripada orang ngonten mumpung ini baru bongkar. Ini juga pistonnya cuman pakai NPP. Tapi sebisa mungkin cari yang made in PRC, jangan yang made in Taiwan. Kalau saya nyoba yang made in Taiwan itu piston NPP kayak gini gampang ngejim. Setelah diukur-ukur ternyata offset pistonnya gede yang made in PRC. Jadi kalau offset piston ini offset pistonnya ini semakin ke samping apa semakin ke tengah. Kalau offsetnya ini semakin kecil angkanya, kiri dikurangi kanan, itu offsetnya makin kecil, itu biasanya RPM-nya tinggi, tetapi untuk nyedot-nyedotnya kurang. Kalau offsetnya gede biasanya motor nyedot tapi RPM-nya nggak tinggi-tinggi banget. Tinggal mau pilih karakter yang mana gitu. Mungkin konten gabutnya kayak gini. Ini sambil nunggu Mas Andri masang blok, baru benerin baut ancer itu. Sama ini headnya nah, headnya kayak gini, nggak lebar-lebar squeeze-nya, soalnya pistonnya udah gede. Nanti kalau squeeze-nya dibikin agak lebar, motornya pasti atasnya ada nahannya. Tetapi kalau ya tergantung juga sih, tergantung dari blok portingnya seperti apa. Kalau saya sukanya ukurannya segini. Ini piston RX oversize 200, diameternya 56. Kalau VCR ya hitung aja oversize-nya 400 lah. Kayak yang di Poswan putih albino saya itu segini. Nah. Derajatnya mau bikin berapa monggo, yang penting disesuaikan pas piston, pas TMA itu ada amblesnya, ada mendemnya pistonnya biar aman. Kalau kompresinya gede-gede, bensinnya boros, saya kira gampang bolong, gampang ngejim. Tuh. Ini substitusinya kalau mau pakai piston kayak gini, kalau ada yang lebih besar lagi ada, cuman pakai Suzuki Satria. Kalau nggak pakai Yamaha RX tapi ngerubah pen. Kalau pakai Suzuki Satria dia motong blok, tapi soalnya pendek pistonnya. Itu. Sambil nunggu Mas Andri masang bloknya, masang baut ancer. Yes, sementara ini di pinggir gesek, taruh sini. Ini kemarin sok depan juga ganti, sok depannya kemarin ganti ini, yang motor itu. Terus karbonnya itu pakai King KW. Ini karbonnya sekarang pakai yang ori, Remer, ono kuwi.
papat ya wis sudah capnya 04, tinggal bikin packing head karena ini packing headnya pasti gedein. Oh wis gede iki. Ini sudah tinggal pasang head, masang nung karburator, setting, pasrahke bayaran. Wis ngono kuwi. Mungkin konten gabutnya kayak gini dulu. Lanjut besok lagi entah ada konten apa. Segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.